Masih di Fokus Terkini edisi kali ini membahas terkait dengan ancaman berulang logistik Pilkada serentak 2024 dan sudah bergabung bersama kami dari KPUD DKI Jakarta, Bang Dodi Wijaya. Bang Dodi, Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini. Salam, ya, terima kasih Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung. Yang ingin saya tanyakan langsung ke Bang Dodi. Bang Dodi, terkait dengan proses lelang pengadaan logistik yang ini tentunya masih menjadi PR setiap kontestasi pilkada begitu. Apakah tentunya ini sudah dilaksanakan nantinya atau setelah KPUD menetapkan pasangan calon begitu, dan berapa lama sebetulnya waktu untuk bisa untuk proses lelang pengadaan ini, Bang Dodi? Ya, untuk tahapan logistik sendiri kan masih berproses ya. Kemarin dari KPU RI sudah kita diundang untuk persiapan. Tentu pertama market sounding, jadi kami menyampaikan apa saja kebutuhan-kebutuhan, kelengkapan alat pemungutan suara dan lain sebagainya yang diperlukan dalam pelaksanaan pilkada kepada perusahaan-perusahaan yang memang berminat untuk mengikuti proses pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi tentu ini berkaitan sekali terkait dengan jumlah TPS, kemudian jumlah daftar pemilih tetap yang nanti akan ditetapkan, termasuk juga nanti berapa jumlah pasangan calon yang akan ditetapkan dalam penyelenggaraan, dalam tahapan pencalonan, yang itu mempengaruhi terkait dengan desain surat suara. Jadi pada prinsipnya semua hal-hal yang berkaitan dengan persiapan pengadaan, itu kami sedang persiapkan agar prosesnya jauh lebih baik, seperti itu Mas. Oke, terkait dengan distribusi nantinya begitu dan juga pengadaan, strategi dari KPUD Jakarta seperti apa sebetulnya, Bang Dod? Pengalaman di pemilu 2024, Pileg dan Pilpres kemarin dengan waktu yang terbatas ya, itu kami alhamdulillah berhasil untuk mendistribusikan perlengkapan pemungutan suara maupun perlengkapan lainnya paling lambat H-1 di TPS. Nah, pengalaman itu ada beberapa praktek baik yang bisa kita pertahankan. Tentu juga ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Salah satunya misalnya di DKI Jakarta ada 17 TPS di Jakarta Utara yang harus melaksanakan pemungutan suara lanjutan atau PSL. Karena logistik yang sudah dikirim ke TPS disimpan di satu sekretariat RW dan terjadi hujan deras kemudian terendam banjir sehingga mengakibatkan harus dilakukan pemungutan suara lanjutan. Nah, hal-hal seperti itu terkait dengan distribusi terutama itu menjadi catatan penting. Hampir tidak ada kendala terkait dengan pengadaan kemudian distribusi dari perusahaan sampai ke KPU kabupaten kota. Itu semuanya lancar. Yang jadi catatan adalah terkait distribusi sampai ke TPS memang ada salah satu kendala yang harus kita perbaiki dan antisipasi terkait dengan kemarin di musim hujan tersebut. Baik, ya. Saya langsung ke Bang Erwin. Bang Erwin, kalau berbicara terkait dengan pengadaan, ini logistik pilkada sendiri merupakan unsur utama begitu ya dalam penyelenggaraan pilkada serentak nantinya. Bawaslu apakah juga terlibat dalam proses pengawasan terkait dengan pengadaan logistik pilkada ini? Ya, kami kan hanya ini yang hal di luar saja. Kalau proses teknisnya kan lembaga yang lain yang melakukan pengawasan. Apalagi terkait dengan antisipasi korupsinya kan. Nah, tapi terkait dengan spesifikasinya. Mudah-mudahan spesifikasinya ini sesuai dengan peraturan KPU. Terutama yang paling penting ini. Karena dia harus disinkronkan terkait dengan penegakan hukum pemilihan. Karena bisa saja ada pasangan calon yang tidak lolos dalam penetapan calon tanggal 22 September, dia melakukan proses gugatan misalnya. Itu kan harus diperhatikan berkaca dari pemilihan DPD kemarin. Harus memastikan apakah tadi kan Mas Dodi katakan juga terkait dengan berapa pasangan calon akan ada di setiap daerah yang akan dicantumkan dalam surat suara. Nah, bukan tidak mungkin ini akan jadi problem tersendiri kalau tidak dipastikan. Pertama, waktu untuk memastikan kapan surat suara dicetak. Gitu. Kapan surat dicetak terkait dengan pasangan calon yang akan. Apalagi ada daerah-daerah yang potensi masalah terkait dengan syarat calon.
Yang kedua sebenarnya melakukan mitigasi. Ya memang pengalaman kita di pemilu kemarin yang pertama terkait tadi kan bicara tentang geografisnya. Tapi yang paling penting kan sesuatu yang tidak kita duga, misalnya tiba-tiba bencana. Tiba bencana di situ tertentu yang memang harus dilakukan apa langkah dari kawan-kawan KPU dan kita semua supaya bisa mengantisipasi ini. Kan di beberapa daerah banyak ada pemungutan suara lanjutan terkait dengan bencana. Yang paling besar kan kemarin pemilu di Demak. Itu hampir satu kabupaten di Demak lakukan pemungutan suara lanjutan karena persoalan banjir. Nah ini yang memang harus diantisipasi dalam proses pengadaan distribusi dengan berkaca di pemilu kemarin. Yang mudah-mudahan di satu sisi kawan-kawan di daerah menyiapkan tempat pemungutan suara. Kami sih mencatat kemarin ketika di H-1 masih ada TPS yang belum disiapkan. Masih ada logistik termasuk surat suara yang belum tersalurkan. Terutama juga terkait dengan bagaimana kita mau mengantisipasi kalau tadi disampaikan oleh Mas Ciko terkait dengan surat suara rusak atau Pak Gus Pardi surat rusak atau yang tertukar, karena kita walaupun cuma sedikit kemarin menemukan ada surat suara yang tertukar antar daerah pemilihan dan ini biasanya terkait dengan pemilihan lokasi percetakan. Jangan sampai lokasi percetakan itu yang berbagai macam daerah yang ada dia salah kirim di ini. Nah, itu kan jadi problem tersendiri, harus dilakukan mitigasi dan sebagainya supaya nanti tidak persoalan, termasuk juga nanti ada surat suara yang rusak. Karena ini pemilihan sekarang kan yang diutamakan fotonya. Nah, yang kemarin kan dampak yang ada kalau fotonya kabur bisa diprotes oleh pasangan calon, kan bisa berpengaruh katanya terkait dengan apakah terkait dengan keterpilihan yang bersangkutan. Nah, ini yang memang harus benar-benar dikomunikasikan kepada peserta pemilihan sebelum pelaksanaan dan dilakukan jauh hari sebelum hari pemungutan suara. Jangan sampai ketika ini ada, kan susah kita mau mencetak surat suara yang ada gambar atau foto pasangan calon. Kalau mungkin terkait dengan surat suara yang pilih kemarin cuma yang persoalkan tentang tanda gambar partai politik, tapi yang ada lain kan hanya terkait nama calon anggota registrnya. Tapi ini yang paling penting terkait dengan kualitas surat suaranya. Surat suara yang bisa saya mempengaruhi, jangan sampai terjadi ada pasangan calon gambarnya bagus, ada pasangan calon yang lain gambarnya tidak bagus. Nah ini bisa jadi soal di konhari, terutama aja yang saya kembali tadi yang memastikan berapa sih sebenarnya di setiap daerah pasangan calon yang benar-benar akan masuk dalam kontestasi di pemungutan suara nanti supaya ini berpengaruh di surat suara. Karena kita punya pengalaman di DPD yang memang harus ada berulang lagi pemungutan suaranya yang karena terkait dengan ada pasangan calon yang ada peserta pemilu yang tidak akomodir tetapi dia bisa melakukan gugatan di MK dan dia disetujui dan ada PPSU. Itu yang tadi juga sempat menjadi catatan, setidaknya dari Buya Agus Pardi tadi menekankan sebelum nantinya didistribusikan sudah harus ada komitmen antara percetakan dan juga KPU untuk kemudian juga memudahkan begitu sebelum nanti akan disortir ulang begitu. Saya langsung ke Mbak Titi ini kan bicara pengadaan begitu, mekanisme dari pengadaan ini menggunakan e-katalog kan ya, dan sudah menjamin transparansi dan juga akuntabilitas penyelenggaraan pilkada belum kira-kira? Iya. Penggunaan e-katalog itu kan akhirnya berdampak pada yang menang tender itu tidak bisa dipastikan di satu lokasi yang sama. Jadi makanya tadi seperti cerita DKI Jakarta 2017, pilkadanya di Jakarta, yang menang tendernya di Makassar. Jadi hal-hal seperti itu harus diantisipasi tentu saja. Tapi yang paling penting nih kita ngomongin logistik, sementara syarat usia calonnya saja, itu belum ada. Gitu. Bagaimana Mbak Titi terkait dengan ini? Pak Joko udah ketawa juga nih. Kalau saya kan bagian yang berpendapat bukan usia itu saat pelantikan. Yang di mana-mana ya syarat itu persyaratan calon. Dan status sebagai calon itu diperoleh ketika ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon. Contohnya saja mengundurkan diri dari TNI, Polri dan lain sebagainya kan saat ditetapkan sebagai pasangan calon. Lalu beberapa persyaratan lain itu parameternya saat termasuk pengunduran anggota DPR, DPD, DPRD kan saat ditetapkan sebagai pasangan calon. Jadi sebenarnya parameternya kristal clear. Nah ini memang sekarang bandulnya itu di Mahkamah Konstitusi. Karena ada beberapa permohonan, ada 6 permohonan yang menguji soal kapan syarat usia itu diukur.
Jadi ada yang minta saat pendaftaran, ada yang minta saat penetapan pasangan calon oleh KPU, ada yang minta saat pemungutan suara begitu ya. Bahkan ada kakak beradik nih yang mengajukan permohonan begitu. Ya. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi menangkap situasi ini ya. Bukan untuk menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan banding dari Mahkamah Agung karena memang objeknya berbeda. Yang satu kan menguji norma undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang satu menguji peraturan KPU terhadap undang-undang. Jadi kalau kemudian nanti Mahkamah Konstitusi punya tafsir konstitusional bahwa apa yang dimaksud dengan calon itu dan kapan usia itu misalnya harus dihitung, bisa saja Mahkamah mengatakan begini, soal usia itu harus berapa itu terserah pembentuk undang-undang. Berarti kan open legal policy. Yeah. Termasuk ketika ada persyaratan calon, siapa mengoperasionalisasi persyaratan usia itu dihitung kapan, bisa saja Mahkamah mengatakan itu juga ranah open legal policy. Jadi diserahkan kepada KPU. Nah kalau diserahkan kepada KPU berarti kan tidak tepat kalau kemudian pengadilan cawe-cawe menentukan kapan dia harus dipenuhi begitu. Kalau saya ya berpandangan saat orang itu berstatus calon, dia harus paripurna syarat usianya karena syarat calon, bukan syarat calon terpilih. Okay. Nah, jadi itu kalau pencalonan ini kan penetapan pasangan calon oleh KPU itu 22 September. Jadi nanti kampanye akan dimulai pada 27 September. Yeah. Yang juga harus diantisipasi adalah kalau ada sengketa pemilihan. Jadi ada yang memenuhi syarat tidak diloloskan. Dia menganggap dirinya memenuhi syarat tapi tidak diloloskan, pasti akan datang ke Bawaslu untuk mempersoalkan. Atau orang yang dianggap tidak memenuhi syarat tapi diloloskan, itu kan juga akan menimbulkan laporan. Jadi nanti Bawaslu juga pegang bandul nih soal logistik finalnya seperti apa. Kalau prosesnya berujung sengketa pemilihan ke Bawaslu, lalu misalnya dia masih tidak puas dengan Bawaslu, dia ke PT Tun, lalu tidak puas dengan PT Tun bisa ke Mahkamah Agung, otomatis kan durasi pengadaannya akan lebih pendek. Dengan jangka waktu yang mepet sekali ya. Betul, karena masa kampanye kita tuh hanya 2 bulan. Jadi 22 September sampai kemudian masa tenang 3 hari sebelum masa tenang, sebelum hari pemungutan suara, 27 November kita pemungutan suara. Jadi Bawaslu nanti juga akan berhadapan dengan banyak situasi itu. Catatan saya di pilkada itu yang namanya sengketa pemilihan atau sengketa pencalonan itu banyak loh. Bahkan lebih intensitasnya dan ekses konfliknya jauh lebih besar. Karena ini kan soal militansi dukungan terhadap calon. Jadi KPU punya tantangan pengadaan logistik, tapi Bawaslu juga punya tantangan menyelesaikan sengketa pencalonan supaya kemudian bagaimanapun kerangka waktunya bisa terpenuhi. Karena kalau di Undang-Undang Pilkada, segala macam sengketa yang berdampak pada pencalonan dan calon itu harus berakhir 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Oke. Jadi sudah ada deadline-nya nih. Mudah-mudahan semuanya bisa terpenuhi deadline-nya. Sebelum nanti saya tanyakan ke Bang Erwin, tapi saya penasaran ke Bang Ciko terkait dengan persyaratan usia calon begitu. Apa yang tentunya menanggapi hal ini? Ya, itu penting, itu penting. Kita tunggu dulu, mancing-mancing aja sih. Ya, kita kan nggak mau sampai itu belakangan. Tapi itu penting tadi terkait dengan logistiknya tentunya. Kan tentu kalau terkait dengan pasangan calon usianya tadi kan, jadi kan banyak nih anak-anak muda nih dalam tanda kutip ya, banyak ya yang ingin mencalonkan diri yang usianya cuma beda-beda berapa bulan gitu dari persyaratan yang ada gitu. Nah, tapi pada prinsipnya itu sangat penting tadi terkait dengan kapan dia mencetak kertas suaranya. Ya kan, kalau itu belum diputuskan oleh MK ya kan, hukum yang definitifnya apa, ini kan juga berbahaya, bisa tenggat waktunya bisa mundur lagi ya, di daerah-daerah tertentu nanti bisa mundur tadi pemilihan pencoblosannya. Nah, ini yang juga sangat penting. Nah, permasalahannya sekarang adalah bagaimana mana yang menurut kami lebih pantas ya, bagi PD Perjuangan sebenarnya lebih pantas kemarin tidak ada yang mengubah hal itu di MA. Harusnya dari awal nggak usah ya kan, nggak usah nyari-nyari celah ya, hanya untuk meloloskan seseorang yang lahir di bulan Desember tahun 1994. Oh ya sudah kan? Spesifik ya? Spesifik karena pelantikannya itu kan nanti Januari gitu kan. Ini kan sangat spesifik gitu. Jadi ini hal yang kita sama-sama ketahui, dan ini salah satu lagi yang terjadi lagi cacat dalam
proses demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini salah satunya. Nah, kembali lagi tadi kalau bicara soal mana yang lebih pantas, ya saya rasa sama tadi benchmarknya adalah ketika penetapan calon, ya kan, seperti juga tadi anggota DPR harus mundur ketika sudah ditetapkan jadi calon, begitu juga anggota aktif dari TNI maupun Polri. Saya rasa itu yang paling pas. Oke, baik. Itu tanggapan dari Bang Jeko sendiri. Jadi itu tadi, dan itu terkait dengan jadwal tadi. Jadi nggak mengganggu jadwal percetakan, ya kan? Ini kan mengganggu, akhirnya nih saya berada di sini jadi tahu itu pun akan mengganggu ini semua, supply chain-nya segala akan terganggu. Baik, saya langsung minta tanggapan terkait dengan hal ini. Buya Guspardi masih tersambung ya, Buya. Sebelum nanti saya akan ke Bang Herwin. Buya, artinya terkait dengan tadi sorotan terkait dengan pencalotan syarat usia dari calon kepala daerah. Bagaimana Komisi 2 menanggapi hal ini? Ya, sampai sekarang kami kan belum melakukan RDP dengan KPU berkaitan tentang persyaratan calon yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Saya pribadi memang sudah menyampaikan kepada KPU agar setiap terjadinya regulasi, apakah akibat daripada keputusan Mahkamah Agung ataupun keputusan Mahkamah Konstitusi, terjadi perubahan daripada regulasi yang sudah kita tetapkan dalam PKPU, harusnya kan persoalan itu disampaikan kembali, dilakukan revisi PKPU. Untuk melakukan revisi PKPU itu, menurut aturan adalah setiap pembuatan perevisian PKPU harus dikonsultasikan ke DPR, dalam hal ini adalah Komisi 2. Sampai detik ini saya juga sudah kami di Komisi 2 dan kami punya grup komisi juga mempertanyakan persoalan itu. Kenapa? Karena KPU sampai detik ini dia akan minta supaya konsultasinya tertulis. Saya sudah hampir 5 tahun di Komisi 2 itu tidak pernah beranjak dari Komisi 2. Ini apakah arti daripada konsultasi itu apa? Kemudian kalaulah seandainya bisa kita jadikan kontensi, yang namanya konsultasi itu adalah di mana KPU, Bawaslu membuat atau merevisi PKPU ataupun peraturan Bawaslu, menyampaikan draftnya kepada Komisi 2, lalu kita melakukan dialog. Dari dialog itu terjadi perbedaan pendapat, kemudian ada tanggapan dan lain sebagainya. Terakhir adanya kesimpulan bahwa kita menerima atau memberikan semacam saran dan pendapat terhadap apa yang diusulkan itu. Jadi artinya yang ingin saya sampaikan adalah konsultasi tertulis itu adalah sesuatu yang tidak lazim, dan selama ini kami di Komisi 2 kalau melakukan perevisian dan pembuatan terhadap PKPU dan peraturan Bawaslu harus melalui RDP dengan Komisi 2 dan juga dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri beserta Bawaslu dan DKPP. Baik. Ya, ini persoalan lain ya kalau bicara terkait dengan syarat usia, dan masih menunggu nanti kita seperti apa begitu dinamika yang masih tersedaji. Tapi yang paling penting tadi Mbak Titi menyoroti terkait dengan potensi sengketa dari Bawaslu yang nanti akan ditangani. Tanggapan Anda, Bang Herwin? Ya, kan tugas Bawaslu yang memang memastikan apakah peserta pemilihan ini sesuai dengan ketentuan. Termasuk ya sudah, kita kan tidak bisa menolak perkara. Permohonan yang bagi para pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan KPU. Nah, dalam konteks ini sebenarnya kita lagi mempersiapkan jajaran kita. Sambil ya memang melakukan prediksi waktu. Karena tadi kan Titi katakan 30 hari sebelum hari H, proses sudah berhenti supaya nanti memastikan tadi itu bisa terkait dengan logistiknya, surat suara dicetak. Sebenarnya kawan-kawan KPU punya waktu untuk melakukan proses percetakan sambil dengan terkait dengan distribusi. Ya mudah-mudahan dengan waktu misalnya batasnya 22 September penetapan pasangan calon,
kemudian 3 hari kemudian itu proses pelaporan atau permohonan ke Bawaslu. Dalam kurun waktu 12 hari kita melakukan proses ini. Ya memang itu kita akan lakukan. Cuma yang tidak bisa diprediksi ini sebenarnya di lembaga lain, lembaga peradilan, di PT Tun dan di Mahkamah Agung. Nantinya, itu yang memang di luar ranah kami. Tapi kalau kami berupaya memastikan kalau bisa ya sebelum 12 hari kita sudah selesaikan prosesnya, karena kita sudah pernah melakukan itu di pemilu. Pemilu yang kemarin kan dipercepat waktunya karena hanya 45 hari proses kampanye yang beririsan dengan nantinya persoalan kapan percetakan surat suara yang terkait juga nanti terhadap pemungutan perhitungan suara. Itu kita akan pastikan. Termasuk juga begini, bukan cuma sekedar tadi Mbak Titi tentang syarat usia. Kita kan selama ini lagi melakukan proses terkait dengan syarat calon yang lain harus mengundurkan diri. Syarat calon yang lain harus mengundurkan diri, artinya? Biasanya mengundurkan diri dari anggota TNI Polri dan lembaga-lembaga negara yang bersumber dari keuangan. Ini yang kan Bawaslu kan pernah memutuskan terkait dengan DPD di Jawa Timur. Karena hanya terbukti yang bersangkutan masih anggota lembaga negara, lembaga yang sumber keuangannya bersumber dari APBN atau APBD. Yang ini memang harus kita rumuskan bersama supaya nantinya tadi ujungnya akan berpengaruh kepada surat suara. Ya, tadi 30 hari waktunya. Mudah-mudahan itu yang bisa disampaikan, tidak ada lagi setelah selesai pemungutan suara itu disoal atau selesai penetapan itu disoal yang berarah kepada Mahkamah Konstitusi. Karena kalau kita lihat kemarin kan ada beberapa catatan, misalnya karena ada persoalan-persoalan terkait dengan ini, misalnya keterwakilan perempuan kan bagian dari ini undang pemilu, tapi di pilkada kan tidak masuk itu. Tapi yang paling penting sebenarnya tadi ada yang memang akhirnya terbukti dia belum menjalani 5 tahun proses pidananya, itu sehingga dilakukan proses pemungutan suara ulang karena memang tidak memenuhi syarat secara administratif. Mudah-mudahan informasi ini bisa tersampaikan, publik mengetahui dan memberi informasi kepada Bawaslu. Kami akan melakukan proses pencegahan, tapi kalau ada kita lakukan proses tadi Mbak Titi katakan, kalau secara legal standing yang tidak diloloskan, dia melakukan proses, bisa 2 proses pelaporan atau permohonan sengketa, atau bagian diloloskan dan dianggap tidak memenuhi syarat bisa melakukan pelaporan. Bawaslu akan melakukan prosesnya, kita rekomendasikan di kawan-kawan KPU untuk itu. Baik. Nanti usai jeda saya akan tanyakan kesiapan juga KPUD Jakarta juga ke Bang Doni, karena pilkada ini tetap menggunakan Sirekap begitu. Ini juga masih pro kontra juga, apakah ini juga digunakan karena banyak suara juga, banyak masukan juga agar Sirekap tidak digunakan lagi dalam pilkada, dan bagaimana sebetulnya secara teknis, secara sistem Sirekap ini apakah juga sudah ada perbaikan dari pemilu 2024 sebelumnya. Usai jeda kita akan masih membahas terkait dengan judul kita di malam hari ini, ancaman berulang logistik pilkada. Kami kembali saat lagi.